Halo, selamat datang lagi di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita langsung aja nih masuk ke topik yang krusial banget, membangun tim produk yang benar-benar empowered. Fokus kita di bagian staffing ya, pengisian staff dari buku Empowered. Seringnya kan kita ngomongin strategi produk, tapi gimana soal orang-orangnya? Nah, ini dia, kita mau bongkar gimana sih perusahaan-perusahaan keren itu nemuin dan ngembangin orang yang pas. Bukan cuma ya isi lowongan aja gitu. Tepat sekali. Dan yang menarik di sini, staffing ini dilihat bukan sekedar tugasnya HR loh, tapi udah jadi tanggung jawab intinya kepemimpinan produk itu sendiri. Sumber ini benar-benar nekenin peran manajer produk, desain, engineering, buat bangun fondasi tim. Fokusnya jelas banget. Bukan cuma cari orang pinter, tapi yang penting itu kombinasi antara, kompetensi sama karakter. Oke, ini nih yang bikin penasaran. Biasanya kan, wah lulusan mana, atau ada talenta 10X gitu kan, yang kayaknya super produktif. Tapi buku ini malah geser fokusnya ke kompetensi sama karakter. Kenapa sih talenta super, tapi kalau katakanlah toksik gitu, malah jadi masalah besar, bukannya skill hebatnya bisa nutupin kekurangannya itu? Nah, justru itu sering jadi jebakan. Produk teknologi itu kan hasil kerja tim, nggak bisa sendirian. Buku ini argumennya kuat banget. Satu orang brilian tapi toksik, itu bisa banget ngerusak kolaborasi, kepercayaan di tim. Ujung-ujungnya, ya produktivitas semua anjlok. Dampak negatifnya, itu seringkali jauh lebih gede daripada kontribusi individunya. Jadi, ya rugi kan jatuhnya. Makanya pemimpin itu didorong buat cari keragaman pemikiran, pengalaman, bukan nyari kloningan diri sendiri, atau cuma fokus ke bintang satu orang aja. Ah, iya iya, masuk akal banget kalau ngelihatnya dari dampak ke tim ya. Oke, nah kalau udah jelas nih tipe orang yang dicari, proses rekrutmennya sendiri gimana? Siapa yang pegang kendali sebenarnya menurut buku ini? Kadang kan rasanya kayak, waduh, proses HR panjang gitu. Nah, ini dia poin penting lainnya. Manajer perekrut atau hiring manager. Merekalah yang seharusnya punya kendali penuh yang menjalankan prosesnya. Bukan cuma, nerima sodoran kandidat dari HR. Kenapa gitu? Ya karena mereka yang paling ngerti kebutuhan timnya. Bisa nilai lebih dalam soal cocok nggaknya kompetensi dan karakternya itu. Tujuannya bukan cuma ngisi posisi kosong loh, tapi setiap orang baru yang masuk itu harusnya ningkatin rata-rata kemampuan tim. Apalagi buat peran kunci kayak manajer produk, desainer produk, sama tech lead. Dan ada semacam janji nih dari manajer. Saya bakal bina kamu, saya bakal bantu kamu berkembang di sini. Pembinaan atau coaching ini kayaknya sering banget disebut ya. Tapi kalau manajer mesti coaching intensif gitu, pasti ngaruh dong ke berapa banyak orang yang bisa dia pegang, bisa dia kelola efektif. Kan sering juga tuh kita dengar ide soal struktur organisasi yang datar, flat gitu, yang katanya lebih efisien. Tepat. Nah, rentang kendali atau span of control itu emang sangat situasional. Nggak bisa dipukul rata. Tergantung misalnya seberapa banyak tugas operasional si manajer, seberapa senior anggota timnya, terus seberapa intensif coaching yang dibutuhin. Dan ya itu tadi, dijanjikan. Perusahaan yang emang serius investasi buat ngembangin orang, kayak yang dianjurin buku ini, biasanya rentang kendalinya lebih kecil. Struktur datar mungkin kelihatannya hemat ya di permukaan, tapi seringkali ada biaya tersembunyi. Entah itu pembinaannya jadi dangkal, atau ya perusahaan mesti bayar mahal banget buat rekrut orang yang udah jadi dan nggak perlu banyak dibina. Oke, oke. Jadi ada trade-off-nya ya, harus dipertimbangkan matang-matang. Sip, anggaplah nih kita udah berhasil rekrut orang yang tepat. Keren. Tapi kan kerjaan belum selesai ya. Gimana dengan proses pas orang itu baru masuk, onboarding-nya? Betul sekali. 3 bulan pertama itu, wah, kritis banget. Fokusnya ada dua. Pertama, bangun kompetensi, ya soal teknisnya, domain bisnisnya. Kedua, ini nggak kalah penting, bangun hubungan yang solid. Hubungan sama siapa? Ya sama manajer, sama rekan satu tim, sama stakeholders lain. Ini bukan sekedar orientasi administratif, dikasih dokumen seabrek terus ditinggal. Buat manajer produk baru contohnya, ini artinya ya benar-benar nyelam dalam ke pelanggan, ke datanya, teknologi yang dipakai, sampai seluk-beluk bisnis perusahaannya. Mesti ngerti banget. Wah, kedengarannya intensif ya, tapi penting banget pasti buat fondasi jangka panjangnya. Nah, terakhir nih, soal mempertahankan orang-orang hebat ini. Sering banget kan kita dengar ungkapan orang gabung karena perusahaannya keren, tapi cabut gara-gara manajernya. Buku ini nyinggung itu juga nggak? Oh, sangat disinggung. Itu bener banget.
Hubungan sama manajer langsung itu disebut sebagai faktor retensi paling gede. Terus gimana caranya biar orang betah? Kuncinya itu di komunikasi. Komunikasi yang jujur, yang konsisten, konstruktif, terutama lewat sesi one-on-one mingguan itu. Tujuannya biar nggak ada tuh kejutan pas nanti ada evaluasi formal. Semua udah diobrolin rutin. Ini bukan cuma formalitas, tapi nunjukin kalau manajer itu beneran peduli, beneran investasi buat pertumbuhan anggota timnya. Ini ngebangun trust yang kuat banget. Pemimpin buat nyari kombinasi pas antara skill dan sikap, terus aktif ngembangin mereka lewat coaching dalam lingkungan yang mendukung, gitu ya? Persis. Bisa dibilang ini fungsi kepemimpinan yang sangat strategis. Kualitas tim Anda itu ya pada dasarnya cerminan kualitas kepemimpinan Anda juga. Dan ujung-ujungnya ya itu yang nentuin kualitas produk yang dihasilkan. Jadi investasi ke orang itu ya investasi ke hasil akhirnya. Nah ini nih, satu pemikiran buat Anda bawa pulang buat direnungkan. Coba deh, lihat lagi gimana sih pendekatan staffing di tempat Anda kerja sekarang. Apakah lebih kerasa kayak, ya udah ngisi kotak aja di bagian organisasi, atau udah jadi upaya yang benar-benar strategis buat ngebangun tim yang capable, yang kolaboratif? Dari obrolan kita hari ini, kira-kira ada nggak ya satu langkah kecil aja yang mungkin bisa Anda mulai terapkan, atau mungkin pengaruhi di lingkungan Anda? Coba dipikirkan.